Halo, kembali saya berolahraga pagi hari ini, hari Kamis, hari yang cerah. Haleluya. Saya memberikan renungan kepada kita semua, terutama anak Tuhan. Ya, mengapa manusia atau orang-orang yang menjadi pengikut Kristus untuk sulit untuk taat kepada Tuhan, mengikuti Tuhan? Ada beberapa hal penyebabnya. Dalam setiap orang percaya, anak-anak Tuhan sukar untuk mentaati, mengikuti Tuhan. Yang pertama, menjaga perasaan diri sendiri atau menjaga perasaan manusia. Menjaga perasaan manusia, tidak menjaga perasaan Tuhan. Nah, karena ketika mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, mereka takut untuk dikucilkan, takut untuk dibenci, takut untuk dihindari atau diomong-omongin. Itulah hal-hal penyebabnya mengapa anak-anak Tuhan sulit untuk mentaati Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Karena condong manusia lebih dihormati manusia itu dalam kehidupannya. Ya, karena merasa puas, merasa bersuka cita kalau manusia menghormati sesama. Padahal apa yang kita kerjakan itu, sekalipun menyukai manusia, tetapi membuat hati Tuhan Yesus cemburu, membuat hati Tuhan Yesus tidak suka apa yang kita lakukan itu. Ya, nah jadi kita mengikuti Tuhan harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Supaya kita hendaklah kamu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bukan maksudnya kita tidak bisa mengasihi manusia. Justru firman Tuhan berkata musuh pun dikasihi. Tetapi bagaimana kita mengasihi sesama? Bagaimana kita mengasihi manusia? Mari terus kita belajar kepada firman Tuhan. Kalau kita giat, rajin menyelidiki firman Tuhan, maka disitulah kita bisa mengasihi manusia. Ya, karena kasih itu ada dua. Ada kasih yang dari dunia, ada kasih yang dari Tuhan. Jadi kalau kita utamakan dulu belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, tentu dari situlah kita bisa mengasihi manusia. Ya, Tuhan tidak mau kita mengasihi manusia dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara ajaran dunia ini. Kita mengasihi manusia dengan cara Tuhan, dengan cara firman Tuhan. Kita terus belajar. Bukan maksudnya kalau saya berkata seperti ini, saya udah lebih hebat. Artinya saya udah lebih mantap mengasihi manusia. Saya juga belajar. Karena hidupku dulu sebelum lahir baru, sebelum mengenal Tuhan, saya mengasihi manusia, mengasihi keluarga dengan cara-cara saya, dengan cara-cara dunia ini. Ya. Nah, tetapi ketika saya sudah ditangkap Tuhan, belajar kepada firman Tuhan setiap hari, dari situlah saya belajar untuk mengasihi manusia, mengasihi sesama. Ya, nah, jadi supaya kita takut akan Tuhan, selama kita masih hidup, hendaklah kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena hidup kita bukan lagi sesuka hati kita selama kita masih hidup. Memang kita masih di dunia, itu kata Paulus. Tetapi bukan maksudnya kita hidup di dunia, hidup sesuka kita, hidup dengan cara-cara dunia. Hiduplah dengan cara Tuhan. Nah, itu yang dinamakan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak jaminan itu pendeta, tidak jaminan itu kalaupun sudah rajin beribadah atau melayani. Ya, kita melihat dari hidupnya sehari-hari bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak belajar kepada firman Tuhan dengan benar, tidak bisa mengasihi manusia. Kita tidak bisa hidup ya dengan cara Tuhan. Haleluya. Ya, napas kita ini seperti uap, hidup sementara. Kita akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan setiap hari. Ya. Ketika kita melangkahkan kaki, ketika kita berjalan dalam suatu tempat, ketika kita tidur, makan, dan lain sebagainya,
Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Jadi Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan. Sudah cukup baik, sudah cukup benar itu ya bagi Tuhan kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita ini. Baik dalam hal kematian juga kita sudah diatur Tuhan. Ya, cara mengubur orang mati. Bahkan juga cara menikah. Ya, bahkan juga dengan cara melayani. Ya, kita sudah diatur oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikianlah renungan singkat ini yang boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, supaya kita terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, orang-orang yang takut kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan jaga. Tidak jaminan juga gereja atau jemaatnya sudah banyak, ataupun pendetanya pakaian rapi, pakaian jas, pakaian dasi. Ya, itu tidak merupakan jaminan. Bukan maksudnya itu tidak perlu, tidak penting. Ya, tetapi bagaimana hidup kita ini, hidup yang sudah terpanggil menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Haleluya.